Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri dengan NIM 20136055. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Utara, dengan dosen pengampu Dr. Rahmaneli MPD, dengan mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Baik, kita awali saja dengan profil Sulawesi Utara. Di sini pasti teman-teman tahu bagaimana bentuk dari Pulau Sulawesi tersebut. Nah, di sini saya telah menampilkan peta provinsi Sulawesi Utara agar teman-teman tahu, lebih mengetahui bentuk dari peta provinsi Sulawesi Utara itu bagaimana. Yang diketahui juga, Sulawesi Utara tersebut beribu kotanya Manado kan. Lalu kita lanjut. Untuk Sulawesi Utara terletak di jazirah antara Pulau Sulawesi yang tepatnya 0 derajat lintang utara hingga 3 derajat lintang utara dan 123 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur, serta merupakan salah satu daerah yang terletak di antara sebelah garis khatulistiwa. Sulawesi Utara sendiri merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota di kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulawesi berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat. Lalu ada Provinsi Danau del Sur Filipina di sebelah utara. Penduduk di Sulawesi Utara pada tahun 2021 berjumlah 2.655 ke 970 jiwa dan luas wilayahnya ada 13.852,7 km persegi. Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 diantaranya berpenghuni. Untuk wilayah administratif di Sulawesi Utara terbagi menjadi 4 kota dan 11 kabupaten dengan 1.664 desa atau kelurahan. Sulawesi Utara terbagi menjadi 2 zona, zona selatan dan zona utara. Untuk zona selatan ada daratan rendah dan daratan tinggi. Untuk zona utara ada kepulauan. Untuk zona ekonomi eksklusif di Sulawesi Utara mencapai 150.000 km persegi dengan pesisir pantai sepanjang 2.355,99 km dan luas hutan mencapai 781.885 hektar. Wilayah Sulawesi Utara juga memiliki banyak gunung berapi dikarenakan letaknya yang berada di tepian lempeng Sunda. Kemudian ada luas wilayah. Untuk luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1569 km persegi dengan persentase 0,72% terhadap luas Indonesia yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota dengan batasan sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Untuk topografinya, topografi di Sulawesi Utara cukup beragam, mulai dari daerah dengan kemiringan landai sampai curam hingga datar, berbukit-bukit sampai pegunungan dengan ketinggian 0 sampai 1955 meter di atas permukaan laut. Kemudian terdapat juga 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar 1.112 hingga 1.955 meter di atas permukaan laut, dan satu gunung di bawah laut yaitu Gunung Magetan. Sebagian besar gunung merupakan gunung berapi aktif. Gunung berapi aktif juga menyebabkan sebagian wilayah besar di Sulawesi Utara sangat subur, tetapi di lain pihak juga dapat menimbulkan kerawanan. Selain gunung, di Provinsi Sulawesi Utara juga terdapat pula sebanyak danau dan sungai. Tercatat sebanyak 30 sungai dan 17 danau yang ada.
di mana diantaranya sungai dan danau dapat dimanfaatkan juga sebagai pengairan sawah dan perikanan. Lalu Sulawesi Utara juga terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yakni diantaranya yang pertama Gunung Armbang dengan ketinggian 1689 di atas permukaan laut yang berada di Kabupaten Bola Mondow. Lalu ada Gunung Saputan dengan ketinggian 1743 di atas permukaan laut di Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian ada Gunung Lokon dengan ketinggian 1579,6 di atas permukaan laut dan Gunung Mahau dengan ketinggian 1371,6 meter yang merupakan hulu dari 12 sungai besar dengan 7 danau yang terletak di Kota Tomohon. Lalu ada Gunung Karangetan dengan ketinggian 1320,0 di atas permukaan laut, Ruang dengan ketinggian 714,0 di atas permukaan laut, Banuhu Submarin, dan Gunung Lawu yang terletak di Kepulauan Sangihe. Lalu ada Gunung Tanggoko dengan ketinggian 1149,0 di atas permukaan laut yang terletak di Kota Bitung. Lalu untuk flora dan fauna di sini sebagian besar berada di bagian bioregion Indomalaya dan Australasia yang dikenal dengan garis kaya Wallace. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora maupun faunanya, spesies asli dan disebut juga indigenous species, yang dimana spesies ini mendapati ekosistem secara alami tanpa adanya campur tangan manusia, dan kehadirannya pun melalui proses alami, dimana di antara spesies asli dijumpai juga spesies endemik, yakni spesies flora dan fauna yang hanya bisa ditemukan di sebuah provinsi Sulawesi Utara saja, yang tidak ditemukan di zona atau pulau atau di negara lain. Yakni untuk floranya ada aren, kayu eboni, lalu ada cempaka, ada kayu arang, lalu ada kayu bogis, kayu besi pantai, kayu Inggris, dan masih ada banyak jenis flora lainnya yang bisa teman-teman baca. Dan lalu ada untuk faunanya di Sulawesi Utara ada Tangkasi atau Taksius, ada Anoa, ada babi rusa, ada Salatugu Sulawesi, monyet hitam, maleo, betet kelapa, kangkong, lalu ada sampiri, ada sarin di Sulawesi. Dan untuk sumber daya alamnya yang tidak terbarukan ada potensi geotermal yang berupa kandungan panas bumi yang cukup besar yang berada di Gunung Dua Saudara, lalu ada di Air Madidi, lalu ada di Lahendong, lalu ada di Tamposo, lalu ada di Gunung Ambang, dan lalu ada di Kota Mohubang, Mobugu, sulit ya namanya. Kemudian Pulau Sulawesi memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, terutama di perikanan, perkebunan, dan hasil tambang seperti emas, nikel, minyak bumi, dan batu bara. Potensi pariwisata alam di Sulawesi pun cukup banyak, di antara ada pantai dan danau. Dan untuk di Provinsi Sulawesi Utara sendiri terdapat juga perkebunan cengkeh, pala, dan kelapa, yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya tanah di Sulawesi Utara itu subur sehingga perkebunannya pun dapat menghasilkan berupa cengkeh, pala, dan kelapa. Dan untuk Sulawesi juga merupakan salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia karena tanahnya juga terdapat potensi tambang berupa emas, minyak bumi, aspal, batu bara, nikel, dan logam, serta ada banyak lainnya. Bentuk geografis Sulawesi juga di wilayah lautannya menjadikan daerah-daerah di Sulawesi menghasilkan hasil laut yang cukup banyak. Hasil tangkapan yang paling terkenal itu adalah ikan roa. Biasanya ikan ini dimanfaatkan untuk pembuatan sambal, di mana wilayah laut Sulawesi juga terdapat pantai-pantai yang indah yang dapat menarik wisatawan domestik atau mancanegara. Kemudian ada di mana terdapat sungai terpenting di Sulawesi Utara, yakni Sungai Tandono, Sungai Poigar, dan Sungai Ranoyapo. Sungai Tandono juga memiliki hulu di Danau Tandono di daerah Minahasa dan mengalir melalui tengah kota Manado. Sungai Ranoyapo memiliki hulu di Pegunungan Ulur Ramahatus daerah Minahasa Selatan dan mengalir
melalui sebagian daerah Minahasa Selatan bermuara di kota Amrang. Secara fisiografisnya, wilayah provinsi di Sulawesi Utara dapat dikelompokkan dalam dua zona selatan dan zona utara. Untuk zona selatan ada daratan rendah, daratan tinggi, dan daerah zona utara terdapat juga kepulauan. Lalu terbentang rangkaian pegunungan berapi juga, diantaranya ada di Minahasa Tenggara terdapat Gunung Soputan, di kota Tomohon terdapat Gunung Lakon, di Pulau Siau terdapat Gunung Karangetan, sedangkan di Minahasa Utara terdapat gunung tertinggi, yaitu Gunung Kelabat di kota Air Madidi. Gunung tersebut juga sudah lama tidak aktif, tetapi di puncaknya terdapat danau. Kemudian untuk keadaan penduduk, untuk jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara sendiri pada tahun 2010 tercatat kurang lebih 2.270.556.000 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,28% per tahun, di mana hampir 45% penduduk yang tinggal di perkotaan dan sisanya sebesar 55% yang tinggal di pedesaan. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat sekolah dasar lumayan tinggi sebesar 96,10%, sehingga penduduk yang tidak menikmati bangku sekolah dasar hanya kurang dari 5% diantaranya. Untuk Sulawesi Utara, seperti yang kita ketahui, banyak memiliki ragam adat dan budaya. Salah satu yang ada di Provinsi Sulawesi Utara adalah rumah adatnya, yakni ada terdapat dua jenis rumah adat Walewangko dan rumah adat Polaang Mongondo, yang keduanya terdapat masing-masing keunikannya tersendiri. Di sini yang pertama ada rumah Walewangko yang disebut juga rumah pewaris atau rumah salah satu jenis rumah panggung. Walewangko sendiri berasal dari kata wale yang artinya balai atau tempat peristirahatan, dan wangko yang artinya kepemilikan rumah. Jadi rumah Walewangko artinya rumah yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagai tempat beristirahatannya. Yang kedua ada rumah Bolaang Mondong yang merupakan sebuah rumah adat yang didesain oleh arsitekturnya terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan rumah Walewangko, di mana rumah adat Mongondo juga merupakan rumah panggung berciri khas suku setempat. Namun walaupun sama-sama rumah panggung, ternyata kedua rumah adat tersebut memiliki filosofi dan keunikannya berbeda-beda masing-masing diantaranya. Dan seperti yang kita ketahui, di wilayah Indonesia juga terdapat banyak sekali, salah satunya senjata tradisional. Di Aceh itu terdapat rencong, dan di Jawa Barat ada juga terdapat kujang. Dan di sini nih Sulawesi Utara terdapat bernama pedang bara sangi, yakni senjata tradisionalnya, yang dimana pedang bara sangi ini dikenal sebagai salah satu senjata yang digunakan oleh salah satu pahlawan Sulawesi Utara yang bernama Hengkeng Unang. Sejak kecil Hengkeng Unang diketahui rajin mengasah keahliannya bergulat dan juga ketangkasannya dalam bermain pedang bara tersebut. Di sini teman-teman dapat mengetahuinya dan dapat melihat bagaimana bentuk dari pedang bara sangi tersebut, yang mana di bawah ganggang itu terdapat dua cabang dan di ujungnya juga terdapat dua cabang yang bergerigi, di mana pedang bara sangi juga menjadi salah satu senjata tradisional kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Utara dan merupakan sebuah kekayaan kebudayaan yang juga dimiliki oleh Indonesia. WhatsApp bro. Selain sumber daya alam, dari sumber daya alamnya, Sulawesi Utara juga kaya akan seni dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Berbagai seni dari suku yang ada di Provinsi Sulawesi Utara justru menjadikan daerah ini melambai semakin indah dan mempesona, di mana dilihat dari secara garis besar penduduk di Sulawesi Utara tersendiri terdiri atas tiga suku besar, suku Minahasa, suku Sangihe, dan Talaut, dan juga ada suku Bolaang Mongondo. Ketiga suku atau etnis besar tersebut memiliki subetnis yang memiliki bahasa dan tradisi yang berbeda-beda. Lahiran Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa bahasa daerah seperti Talaut, ada Tambolu, lalu Tonsean, lalu Tondamoyan, Tonsawang, lalu ada Panosokan dan Bantik dari suku Minahasa,
Lalu ada Sangi Besar, Siau, Talaut dari Sangi dan Talaut, dan Mengondo. Lalu ada Bolaang bin Tauna dan Kaidipang dari Bolaang Mengondo. Dan provinsi ini juga dikenal dengan semboyan perang Samul bersaudara atau kita semua bersaudara yang hidup rukun dan berdampingan beberapa golongan agama yang ada di sana seperti Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu di situ ada di sini di provinsi Sulawesi Utara juga memiliki kebudayaan. Yang pertama itu ada perayaan Tulude. Perayaan Tulude sendiri dilaksanakan pada akhir bulan Januari dan diisi dengan upacara adat yang bersifat keagamaan, di mana sebagai ungkapan puji dan syukur terhadap Sang Pencipta karena berkat dan rahmat yang telah diterima pada tahun yang telah berlalu, sambil memohon berkat serta pengampunan dosa sebagai bekal hidup pada tahun baru yang berikutnya. Yang kedua ada pengucapan syukur yang merupakan tradisi masyarakat Minahasa yang mengucapkan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Biasanya pengucapan syukur dilaksanakan setelah panen dan dikaitkan dengan acara keagamaan untuk mensyukuri berkat Tuhan yang dirasakan. Terlebih panen yang dinikmati. Acara pengucapan syukur ini dilaksanakan pada tahun masyarakat suku Minahasa pada hari Minggu, umumnya pada bulan Juni hingga Agustus. Saat pengucapan syukur, hampir setiap keluarga yang menyediakan makanan untuk para tamu. Bahkan ada makanan khasnya juga seperti nasi jaha dan dodol. Lalu ada aktivitas sosialnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Sulawesi Utara sebanyak 2,66 juta jiwa pada bulan Juni di tahun 2021. Dari jumlah tersebut hanya 188,35 ribu jiwa atau 7,09% penduduk di Sulawesi Utara yang berpendidikan hingga perguruan tinggi atau universitas. Untuk rinciannya ada 972 jiwa atau 0,4% penduduk di provinsi tersebut yang lulusan dari S3. Juga terdapat 10,11 ribu jiwa atau 0,38% yang berpendidikan hingga jenjang S2, serta sebanyak 136,19 ribu jiwa atau 5,13% yang bersekolah hingga jenjang S1. Ada pula 30,42 ribu jiwa atau 1,15% penduduk di Sulawesi Utara berpendidikan hingga jenjang D3, dan juga terdapat 10,65 ribu jiwa atau 0,4% di antara penduduknya hingga yang berada hingga jenjang D1 atau D2. Penduduk Sulawesi Utara yang telah menyelesaikan sekolah lanjutan dengan S atas SLTA sebanyak 756,43 ribu jiwa atau 28,48%. Terdapat pula 451,43 ribu jiwa atau 17% penduduk di provinsi tersebut yang menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP, yang dimana dari angka tersebutlah dapat diketahui bahwasannya penyebab ketidakmerataan penduduk yang mengampu pendidikan biasanya disebabkan oleh kurang meratanya tenaga pendidik di daerah tersebut. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari itulah dari presentasi saya mengenai karakteristik Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Utara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.